Semua brand owner pasti pingin banget brand yang mereka kelola itu punya social media presence yang bagus ya. Jadi followernya banyak, kontennya banyak di-like, FYP di TikTok, trending di Twitter, viral gitu ya. Nggak dikit yang kemudian meniru apa yang dilakukan oleh content creator sukses gitu ya. Termasuk meng-hire content creator sukses itu untuk kerja, yuk kamu kerja aja buat saya di brand supaya brand kita jadi seperti itu ya. Apakah semudah itu? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Hadirnya sosial media dengan traction-nya yang luar biasa masif ya, ini benar-benar bikin semua brand owner itu tidak bisa menganggap enteng kehadiran sosial media ini. Walaupun sosial media presence saja seringkali nggak bisa dengan mudah diatribusi ke penjualan. Tapi meminggirkan sosial media kayaknya jadi satu hal yang nggak berani dilakukan oleh banyak brand. Coba lihat deh, saya udah memanage beberapa brand gitu ya. Susah banget menghitung dan ngedorong penjualan dari sosial media organic activity. Nggak yakin banyak, kalau dari ads masih bisa, tapi organic saya belum ketemu. Gitu. Jangankan banyaknya, ngomongin atribusinya aja sulit. Tapi tetap aja, nggak banyak brand owner yang berani ngabain social media presence gitu ya. Makanya banyak yang masih spend effort luar biasa untuk ini. Entah dari social media tim yang cukup besar atau budget yang dialokasi pun juga nggak kecil gitu ya, bikin konten macam-macam gitu ya. Nggak dikit yang habis itu berusaha belajar dari content creator. Oh, kita lihat tuh content creator itu tuh hebat, followernya banyak, like-nya banyak, follow FYP viral gitu ya. Udah gitu aja deh, kita belajar dari sana gitu ya. Pertanyaannya apakah semudah itu dan apakah selalu bisa dan apa yang harus diperhatikan? Secara overall menurut saya ini dua hal yang berbeda dan maka dari itu nggak mudah di-copy. Dan kemudian expect hasilnya sama bagusnya. Makanya nggak sedikit yang gagal ketika mencontek content creator, termasuk bahkan ketika content creator suksesnya di-hire untuk jadi internal team gitu ya. Nah, apa yang bikin susah? Pertama adalah relevansi. Konten bisa mengundang banyak like dan follow, salah satunya syaratnya adalah relevan. Content creator itu bikin konten yang relevan sama konsumen. Dan kadang-kadang relevan itu nggak perlu ada isinya. Contoh, tempo hari saya jadi pembicara bareng salah satu content creator terkenal. Followernya banyak. Lalu dia nunjukin satu video dia yang dapat jutaan view di TikTok gitu ya. Dan untuk bisa dapat view sebanyak itu, pastinya banyak yang lihat duluan atau like. Sehingga sama algoritmanya TikTok didorong ke lebih banyak orang. Menariknya adalah videonya sederhana sekali. Cuma nunjukin dia makan makanan bekal dari rumah. Makanannya pun ada dua video, yang satu nggak ditunjukin, yang satu ditunjukin makanan biasa banget gitu ya. Nggak ada yang spesial. Jadi ya cuma kayak di hari aja udah, terus habis itu dia makan, ngunyah sambil videonya tetap terus berputar gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau brand bikin video itu? Apa lalu jalan? Kayaknya kan enggak gitu. Pertama di-approve sama atasan aja udah susah. Dibilang atasan lu bikin video apa untuk ini gitu. Orang makan gitu ya. Apalagi brandnya brand bukan makanan, nyambungnya sama brand kita gimana gitu ya. Terus orang akan punya persepsi kayak apa soal brand kita kalau videonya gini, kalau kontennya gini. Toh kalaupun di-approve, lalu muncul gitu. Gimana kira-kira orang akan respon? Ini brand ngapain sih bikin konten gini ya? Ini admin sosmednya salah post kali ya, dan lain sebagainya gitu ya. So relevansi adalah rumus paling dasar untuk kita bisa viral. Nggak ada konten yang viral yang nggak relevan. Tricky partnya, relevan nggak selalu berakhir dengan viral. Dan content creator punya keleluasaan lebih banyak untuk jadi relevan. Nggak banyak batasan karena bisa di-expect apapun, bagus ya syukur, jelek ya udah cuekin aja. Sementara kalau kita ngerunning sosial media brand, bikin konten untuk brand, batasannya banyak. Analoginya sama kayak orang biasa versus orang terkenal. Orang biasa ketika keren langsung diingat, diapresiasi. Pas lagi jelek ya udah nggak apa-apa. Diabaikan, nggak dijelek-jelekin. Itulah content creator. Kalau bagus ya dipuji, kalau nggak bagus ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Nggak dijelek-jelekin. Itu content creator. Sementara brand itu kayak orang terkenal. Begitu keren dipuji-puji, oh emang pantas orang keren kok. Tapi pas ngelakuin sesuatu yang jelek langsung dibully, diboykot dan lain sebagainya. Jadi itu dia, tidak semudah itu. Yang kedua adalah netralitas. Content creator itu bikin konten dengan posisi yang netral. Nggak ada niatan apapun selain viral dan terkenal. Sehingga orang nggak punya defense mechanism. Kayak ketika kita ketemu orang baru kan, kita waspada, jaim, lihat-lihat dulu, dan selalu nebak, nih orang maunya apa ya? Saya harus gimana ya ngadepin dia ya? Kalau orang barunya baik-baikin, dia mau apa? Kalau jelek-jelekin, makin waspada, karena baru kenal aja kok dijelek-jelekin. Nih orang apa sih gitu ya? Nah beda sama orang yang kita udah kenal, temen deket yang kita udah kenal baik. Begitu dia baik-baik, kita nggak perlu jaim, kita bisa nanya langsung, lu ada apa sih baik-baikin gue gitu kan? Dan nggak waspada seperti ketika itu orang baru.
Gitu. Begitu dia ngatain kita pun juga nggak langsung tersinggung gitu. Begitu juga dengan brand, mirip kayak orang baru. Karena nggak ada brand yang nggak punya tujuan. Dia pasti ada maunya bikin kita beli. Jadi dari awal audiens memang udah tahu bahwa brand ada maunya. Nggak mungkin posting nggak ada maunya, kita mikirnya begitu. Sehingga defense mechanism-nya audiens akan aktif, dan maka dari itu nggak bisa ngikutin cara content creator bikin konten begitu aja. Karena cara audiens menghadapi content creator itu tidak ada defense mechanism. Karena suka nggak suka audiens atau konsumen itu mikirnya berbeda. Begitu juga interaksi sama brandnya gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat gimana content creator yang nggak netral akhirnya ditinggalkan. Kan selalu ada ya content creator yang review brand produk, sayangnya ketimbang kasih review jujur, mereka memilih untuk membela yang bayar. Oh, karena dibayar, jelek saya bagus-bagusin. Jadi kalau endorsement di mana mereka dapat bayaran, mereka ngomong bagus, dibagus-bagusin, atau setidaknya yang jelek-jelekinnya nggak diomongin gitu. Yang terjadi adalah pelan-pelan orang mulai ninggalin, atau setidaknya defense mechanism audiensnya mulai naik. Dia bisa dipercaya nggak nih ya? Kemarin kok kayaknya nggak bisa dipercaya, gitu ya. Tapi by nature memang netralitas itu beda. Content creator itu nggak punya brand. Brandnya adalah jadi orang ketiga. Sementara brand nggak mungkin netral, jadi pasti berpihak pada apa yang dia jual gitu. Kalau content creator itu kan dia jadi orang ketiga antara konsumen dan brand. Sehingga ketika dia ngomongin brand, dianggapnya netral. Sementara kalau brand, oh ini kita berhadap-hadapan nih. Kamu ngomong bener nggak, jujur nggak? Kamu kan pengen saya beli, ya pasti ngomongnya yang bagus-bagus dan lain sebagainya gitu ya. Dan jadi udah pasti yang diomongin bagus-bagus aja kalau sama brand. Kalau content creator nggak jualan apapun, orang konsum konten nggak bayar, jadi orang pun nggak punya defense mechanism. Sementara brand itu tugasnya jualan, konsum kontennya memang nggak bayar, tapi orang tetap punya defense mechanism karena ada prinsip kan, people like to buy but people don't like to be sold gitu ya. Ini nggak ada padanannya kalau di dalam bahasa Indonesia ya, tapi intinya adalah orang suka beli barang, kita suka shopping gitu ya, tapi orang nggak suka dibikin beli. To be sold itu yang tadi saya bilang nggak ada padanan, itu nggak ada padanan. Orang nggak suka dibikin beli, orang nggak mau keputusannya itu seolah-olah kayak kita diperdaya sama si penjualnya untuk beli gitu. Kita mau keputusannya di tangan kita ketimbang seolah-olah diperdaya. Dan konten-konten brand somehow bisa bikin begitu, dan itu bahaya. Maka dari itu sesuatu yang berbeda. Yang ketiga adalah konsistensi, dan ini yang paling penting. Rumus bangun brand adalah dengan menjaga konsistensi. Ini berlaku untuk personal brand, yaitu yang dilakukan oleh content creator ya. Tapi bedanya lagi-lagi ada batasannya. Content creator itu punya ruang gerak yang banyak. Misalnya, rumus yang dipegang content creator adalah quantity over quality. Post sebanyak-banyaknya dulu, dari sana lihat mana yang dimakan audience, mana yang di-like, mana yang FYP, mana yang view-nya banyak, baru bikin dari sana. Tapi artinya ada proses trial and error. Coba bikin aja dulu, baru lihat mana yang jalan, abis itu yang diperbanyak. Permasalahannya brand punya rumus yang berbeda. Apa bisa brand mikir quantity over quality? Yang penting tuh jumlah ketimbang kualitas. Nggak bisa. Brand harus jaga kualitas secara konsisten. Begitu brand ikutin content creator, coba-coba aja dulu bikin yang banyak, maka yang terjadi adalah konsistensinya hilang, brand image dan perceptionnya hancur. Dan menariknya kita selalu ngomongin consumer centric gitu ya, brand harus ngerti konsumen dan ngebangun brand dari sesuatu yang relevan untuk konsumen. Tapi bukan berarti kita start with nothing, lalu lempar ke konsumen, lihat mana yang konsumen suka. Ini level ini tuh tricky banget, jadi nggak bisa coba-coba semudah yang dilakukan content creator. Karena goalnya juga beda. Content creator goalnya ada viral dan kemudian punya follower banyak, jadi segala cara dilakukan. Ya udah deh, gue ikut deh. Kalau konsumen sukanya gitu, saya ikut. Yang penting saya viral, yang penting saya banyak follower. Kalau brand goalnya bukan viral, viral itu cuma jadi jalan. Ada goal yang lebih besar, yaitu sales naik. Viral itu cuma jadi jalan, karena toh bisa aja viral tapi sales nggak naik. Ujung-ujungnya percuma. Dan sering juga salesnya naik tanpa viral gitu. Jadi dua hal itu yang berbeda. Selanjutnya lagi adalah intensity. Dengan berbekal posisi yang menguntungkan tersebut, which nggak netral, sehingga nggak selalu bisa relevan dan harus bisa jaga konsistensi, akhirnya brand jadi sulit untuk bisa punya intensitas yang tinggi. Kalau tadi kita singgung rumus umumnya content creator itu kan quantity over quality. Bisa jalan di content creator karena netral, nggak mengancam, nggak harus jaga konsistensi tidaknya di awal atau bahkan seterusnya gitu ya. Maka untuk audiens, kontennya content creator itu makin banyak, makin punya pilihan buat dia karena kok kontennya banyak ya. Sementara untuk brand, karena udah jelas nggak netral, maka makin banyak kontennya akan dianggap spamming. Ini apa sih, kok jualan gini banget, kok scroll isinya dia semua, kayak nggak ada yang lain aja. Dan akhirnya pelan-pelan mulai di unfollow gitu ya, jadi di unsubscribe gitu, ditinggalkan, dan pelan-pelan nggak didorong lagi sama algoritmanya social media platform gitu ya. Jadi tidak semudah itu untuk mencontek. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh brand? Yang pertama dari sisi relevansi.
Ini basic banget tapi banyak yang masih ngelanggar. Sering kita bikin konten terlalu brand centric. Iya sih harus jualan, tapi justru karena harus jualan, harus lebih ngerti konsumen. Cari angle yang relevan dan perspektif dari sisi konsumen. Brand story is not about story about the brand, tapi story about the consumer in their best version with our brand as an enabler. Jadi brand story itu adalah story tentang konsumen. Fokusnya adalah fokus nunjukin konsumen dalam angle yang paling baik di mana brand kita jadi enablernya, bukan kita pamer-pamer tentang brand kita. Dan cara paling ampuh untuk bikin brand kita diinginkan konsumen adalah dengan bikin mereka jadi keren dengan brand kita. Jadi jangan keren sendirian, bangun relevansi. Nobody like to read ad, nggak ada yang suka baca iklan. People read what attracts them. Sometimes it's an ad. Kadang-kadang itu iklan, orang suka apa yang menarik buat mereka, kadang-kadang iklan. Jadi bikin iklan konten yang menarik untuk mereka. Terus yang kedua netralitas. Ini emang agak sulit dibantah ya, karena gimana pun brand itu nggak netral. Walaupun ada aja brand yang kayak Patagonia yang bilang jangan beli jaket ini gitu, tapi berapa banyak dan berani nggak brand kita gitu? Jangan beli produk saya gitu ya, kan nggak berani gitu. Tapi dengan ngebangun relevansi tadi harusnya netralitasnya jadi tidak dipertanyakan. Relevansi adalah tentang nemuin angle di mana yang kita tawarin itu memang secara genuine dibutuhin mereka. Yang orang sebel dari penawaran-penawaran brand itu bukan penawaran, tapi ketika nggak bangun relevansi sehingga nggak netral. Jadinya ya udah gitu aja, orang jadi malas gitu ya. Terus abis itu dari sisi konsistensi ini penting dan nggak bisa ditawar. Otak bangun memori dari repetisi, dan repetisi adalah konsistensi. Ketika kita konsisten, maka kita bantu audiens untuk bangun brand memori. Maka dari itu nggak bisa coba-coba kebanyakan, nggak konsisten. Clear di awal mau bangun brand memori kayak apa. Kalau butuh ngerti maunya konsumen, lakuin research. Bukan dengan bikin konten yang banyak untuk trial and error. Berantakan brand image dan memorinya. Dan terakhir intensity, sebenarnya ketika relevansi dan netralitas bisa dijaga, intensitas sudah jadi nggak jadi masalah lagi. Orang nggak suka konten yang nggak relevan dan nggak netral. Orang lebih nggak suka lagi konten yang nggak relevan, nggak netral dan intens banget. Justru sebaliknya. Orang sesuatu yang relevan dan begitu relevan makin intens makin oke. So kesimpulannya kita bisa belajar banyak dari content creator, tapi balik lagi content creator ilmunya nggak bisa mentah-mentah terus dijiplak dijalankan untuk brand. Termasuk content creator begitu masuk ngerunning buat brand tidak semudah itu. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.